puasa. Oke, balik lagi di channel Lia. Pada kesempatan kali ini Lia bakal mereview jurnal untuk yang kedua kalinya. Jadi latar belakang Lia mereview jurnal kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Arsip Pendidikan yang diampu oleh Ibu Lilik Huriah MPDI. Oke, jurnal kali ini yang bakal Lia review berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan untuk Menunjang Akuntabilitas Sekolah. Jurnal ini Lia ambil dari Economic Education Analysis Journal yang terbit tahun 2018, volume 7, nomor 3, halamannya dari halaman 1178 sampai 1192. Penulisnya Maratus Solihah dan Nina Oktariana. Reviewernya saya sendiri Jamalia D73218050. Oke, Lia bakal jabarin hasil penelitian dari jurnal ini. Jadi jurnal ini itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kearsipan yang ada di salah satu sekolah, yaitu SMK 1 Kudus. Nah, di sana itu manajemen kearsipannya itu untuk menunjang akuntabilitas sekolah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena di jurnal ini tuh menjelaskan bahwasannya manajemen kearsipan itu bisa ada pada dokumen akreditasi. Nah, akreditasi ini adalah bentuk akuntabilitas sekolah. Tanpa adanya dokumen, maka tidak bisa dijadikan akuntabilitas sekolah. Dan jadi ini adalah hasil review artikel jurnal. Jadi ini ada 10 kriteria 1 sampai 10 yang akan Lia review. Jadi Lia review dari yang nomor pertama ya. Ketepatan judul. Rumusan judul artikel sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan tidak mengandung makna yang ambigu. Lia kasih nilai 4 karena judulnya itu jelas sekali ya teman-teman. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas sekolah, menggunakan 7 kata yang sedikit banyak sudah melaporkan isi dari dalam jurnal itu sendiri. Yang kedua adalah bahasa yang disajikan baru dan urgent. Nah, jurnal yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan untuk Menunjang Akuntabilitas Sekolah ini merupakan jurnal yang aktual, ya kan, diterbitkan tahun 2018, ya kan. Dan ini sangat aktual menurut Lia karena apa? Saat ini lembaga pendidikan itu sedang berlomba untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan dalam artikel ini itu dijelaskan secara detail latar belakang sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang bertujuan sebagai akuntabilitas sekolah dengan cara pengelolaan arsip sekolah. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah kebenaran komposisi abstrak. Pada kali ini Lia kasih nilai 4 karena apa? Pada jurnal ini abstraknya itu sudah jelas sesuai dengan kaidah yang ada atau dengan aturan yang ada. Jadi jurnal yang sempurna itu pasti ada tujuan, metode penerapan studi, penemuan utama, dan kebaruan atau original ya. Jadi abstraknya itu sudah jadi hasil penelitiannya itu original, tidak menjiplak dari hasil penelitian orang lain. Yang keempat adalah relevansi kajian teori dengan pembahasan. Jadi Lia kasih nilai 4 juga karena teori yang dijelaskan pada jurnal ini itu benar-benar sangat banyak dan sesuai dengan pembahasan. Jadi dalam jurnal ini itu terdapat teori lalu pembahasan, teori langsung pembahasan, dan banyak juga yang sekolah SMK 1 Kudus ini belum sesuai dengan teori, dan itu dijelaskan oleh penulis sangat detail sehingga pembaca itu sangat mudah memahami. Lalu yang kelima adalah relevansi metode penelitian. Jadi Lia tadi belum menjelaskan tentang metode penelitian ya. Jadi Lia kasih nilai 3. Jadi jurnal ini menganut jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Nah, namun pada penulisan metode penelitian, penulis tidak menjelaskan teori ini tuh dari siapa dan menganut konsepnya siapa. Itu tidak dijelaskan teorinya, hanya dijelaskan menggunakan metode penelitian apa. Seperti itu. Lalu yang keenam adalah urutan subjudul. Ini Lia kasih 3. Jadi dalam artikel ini itu tidak diperinci subjudulnya ya. Jadi langsung kepada pembahasan materi-materi. Jadi urutannya itu dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan referensi. Jadi pada hasil dan pembahasan itu tidak dijelaskan A itu bahas apa, B bahas apa, itu tidak dijelaskan. Oke, yang ketujuh adalah kedalaman analisis skor. Nah, ini Lia kasih nilai 4 karena apa? Penulis itu sudah berhasil menjabarkan semua teori dan hasil pembahasannya itu sudah sesuai. Jadi analisis penulis itu sangat mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah bobot hasil temuan dan hasil ringkasan. Oke, Lia kasih nilai 4 karena apa? Penulis sudah bagus dalam menjabarkan hasil ringkasannya. Jadi hasil ringkasannya itu berupa poin-poin teman-teman, dan poin-poinnya itu sesuai dengan rumusan pembahasan. Oke, yang kesembilan adalah relevansi daftar pustaka. Jadi menurut Lia 90% referensi yang ada di jurnal ini itu sudah aktual dan sesuai dengan pembahasan. Ada 29 referensi ya kan, dan itu 13 referensi itu diambil dari 3 tahun terakhir dan lainnya itu diambil dari 10 tahun terakhir, dan itu masih dikatakan aktual. Yang terakhir adalah kesesuaian teknik penulisan dengan gaya selingan artikel jurnal. Jadi menurut Lia teknik penulisan dan gaya selingan dalam jurnal ini itu sudah sesuai dengan panduan penulis dan jurnal. Jadi Lia cek sendiri di arsip dan di author ya, panduan penulisan jurnal itu memang jurnal ini sudah sesuai. Jadi sudah ditulis dari mulai judul sampai referensi. Itu sudah sesuai sekali dan menurut Lia ini bagus. Jadi Lia kasih nilai 4. Setelah di total dari 10 poin tadi, jurnal ini mendapatkan nilai 37. Artinya jurnal ini dikatakan baik, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah jurnal ini membahas mengenai akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, dalam akreditasi itu terdapat dokumen-dokumen akreditasi yang bisa diselesaikan atau bisa dikelola menggunakan pengelolaan arsip. Nah, pengelolaan arsip ini untuk menunjang akuntabilitas sekolah, seperti itu. Oke, sekian dari Lia, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.